Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan khotib mengingatkan diri khotib sendiri pada khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebuah cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal sebagai Sultanul Auliya. Suatu ketika beliau dan rombongannya hendak menuju Baghdad guna menuntut ilmu. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh segerombolan perampok. Kemudian beliau ditanya apa yang dibawanya. Dengan jujur beliau menjawab yang dibawanya itu ada uang 40 dinar yang diletakkan di bawah ketiaknya. Si perampok belum percaya, lantas membawa beliau dan rombongannya menuju pimpinan mereka. Setibanya di sana, beliau ditanya. Beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Lantas si pemimpin perampok kembali menanyakan, apa yang membuatmu berkata jujur? Kemudian beliau menjawab, sebelum berangkat, ibuku berpesan kepadaku untuk bersikap jujur. Pesan ibuku selalu terngiang dan terasa sangat dekat denganku. Maka dari itu, saya tidak berani mengkhianati ibuku sendiri. Mendengar jawaban itu, pemimpin perampok lantas menyobek bajunya sembari berteriak, kamu takut mengkhianati ibumu, sementara aku tidak takut mengkhianati Allah. Aku tobat dan aku akan jadikan kamu sebagai pimpinan kami. Seketika si pemimpin perampok menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan harta rampasan yang mereka ambil. Jamaah Jumat kaum muslimin yang berbahagia, dari kisah di atas dapat memberikan pesan yang sangat jelas, terutama yang tertuang dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, al-ayat. Dari ayat itu memberikan penjelasan bahwa kejujuran sepintas membahayakan, meski sepintas membahayakan, tapi justru kejujuran itu yang mampu mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup. Begitu juga sebaliknya, kebohongan meski sepintas bermanfaat, namun sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan kita pada kesengsaraan. Di hal lain dari ayat tersebut juga memberikan penjelasan beberapa manfaat atau keutamaan dari kita bersikap jujur. Yang pertama, memperoleh ketenangan jiwa. Dengan kita berperilaku jujur, secara otomatis akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan pada diri kita. Adapun dusta justru mengantarkan kita pada kesengsaraan, yang mana membuat kita selalu merasa gelisah dan resah. Kemudian keutamaan yang kedua,
adalah mendapat keberkahan hidup. Jadi di kehidupan kita sebisa mungkin kita berperilaku jujur meskipun hal itu merupakan suatu perbuatan yang kecil. Karena sesungguhnya meskipun perbuatan itu kecil namun ada kejujuran di dalamnya, maka akan mendapatkan keberkahan hidup dan juga ketenangan jiwa serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah kita tercatat sebagai ahli kebenaran. Kita bersama orang-orang yang benar jika kita berperilaku jujur dan juga benar dalam kehidupan kita. Kemudian keutamaan yang keempat adalah mendapatkan keselamatan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, meskipun kejujuran itu sepintas membahayakan, tapi sesungguhnya kejujuran itulah yang membawa kita pada keselamatan di dunia sampai di akhirat. Dan yang terakhir, keutamaan yang terakhir yaitu terhindar dari kemunafikan. Dari kita semua terutama pastinya tidak mau digolongkan menjadi orang-orang munafik. Maka dengan kita menerapkan perilaku jujur, insya Allah kita terhindar dari golongan munafik dan juga jauh dari sifat-sifat munafik tersebut. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kutip sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi perbuatan jujur itu sepatutnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari secara perlahan, bertahap, step by step, satu persatu. Karena hal itulah yang mampu mengantarkan kita pada keistiqomahan. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang berperilaku positif, dalam hal ini berkata jujur, berperilaku jujur dan kebenaran. Jika dilakukan secara perlahan-lahan, bertahap, maka itu akan mengantarkan kita menjadi seorang insan yang istiqomah, dan itulah yang Allah sukai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadil hajat. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fitana wal hanna wal amrad wal isqam wa ta'una wal zalazila wal waba ma la yarfa'u ghairuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yashkurukum fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.